Kami, kelompok 1 dari kelas 11C, izin menyampaikan hasil diskusi kami melalui presentasi tentang pemerintahan Prancis Belanda di Indonesia yang dipimpin oleh Herman Willem Dengels. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu Saya Usama Jula, absen 34. saya Ovi Rizky absen 2, Saya Siva Algunuril Firdaus, nomor absen 31. saya Askira Fadila, nomor absen 9, Saya Alfiana Linggadewi, nomor absen 3. saya Nidal Hidayati absen 25, saya Muska Dani Zulfa absen 19. Selamat menonton! Konteks umum pemerintah Prancis Belanda Republik Batak pada tahun 1806 dibubarkan dan diganti Kerajaan Belanda di bawah Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1810 Belanda resmi masuk ke Kekaisaran Prancis. Keterkaitan dengan Dengels. Louis Napoleon menugaskan Herman Willem memimpin di Jawa untuk mempertahankan Hindia Belanda dari Inggris. Ia menerapkan kebijakan sentralisasi ala Prancis, menjadikan Batavia pusat pemerintahan, serta membagi Jawa dalam karisidenan. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang profil Herman William Dengels. Nama asli dari Herman William Dengels adalah Herman William Dengels. Tempat dan tanggal lahirnya di Hetar pada tanggal 21 Oktober 1762 dan wafat di Elmina pada tanggal 2 Mei 1818. Dengels menempuh pendidikan hukum di Universitas Heidelberg dan meraih gelar doktor pada tanggal 10 April 1783. Karir militer Dengels yaitu pengabdian pada masa Revolusi Prancis dan Republik Batavia sebagai Letnan Jenderal untuk membela Belanda dari serangan Inggris dan Rusia di Alkmaar pada tahun 1799. Ia juga diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan ia langsung membuat sistem pertahanan untuk melawan Inggris, termasuk membangun sistem benteng Jalan Raya Anyar Panarukan dan memperkuat angkatan laut. Karakter kepemimpinan Dengels adalah militeristik dan otoriter dengan gaya pemerintahan yang sangat terpusat, disiplin tinggi, dan penekanan pada pembenahan administrasi untuk tujuan militer dan menjaga wilayah Jawa dari Inggris. Ia juga menerapkan sistem komando seperti militer, membagi Jawa menjadi distrik-distrik administrasi di bawah bupati, serta membangun infrastruktur seperti Jalan Raya Anyar Panarukan dengan sistem kerja paksa. Latar belakang kebijakan Dengels. Pada awal tahun 1795, para pasukan Prancis menyerbu dan menguasai Belanda. Hal ini menyebabkan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Pihak Prancis yang pada saat itu menguasai Belanda membentuk pemerintahan baru yang dinamakan Republik Batak. Pemimpin Republik Batak adalah Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Raja Willem V yang melarikan diri ke Inggris ditempatkan oleh pemerintahan Inggris di kota Kew. Kemudian Raja Willem V mengeluarkan surat perintah yang dinamakan Surat-Surat Kew. Isi dari surat perintah tersebut adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan surat Kew ini, Inggris dengan segera menguasai beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Menanggapi surat perintah ini, pihak Prancis dan Republik Batak dengan segera menguasai seluruh daerah bekas kekuasaan VOC. Karena Republik Batak masih merupakan
vassal dari Prancis, seluruh kebijakan Republik Batav untuk melakukan pemerintahan terhadap Hindia masih dipengaruhi oleh Prancis. Kebijakan yang utama bagi Prancis pada saat itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara, Prancis menunjuk Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal. Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal pada tahun 1808 hingga 1811. Tujuan utama ditunjuknya Herman Willem Daendels adalah untuk mempertahankan Kepulauan Jawa agar tidak diambil alih oleh Inggris, juga untuk memperbaiki administrasi di Pulau Jawa. Kebijakan di bidang politik pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Yang pertama, reorganisasi pemerintahan dan birokrasi. Daendels melakukan perubahan yang sangat besar di sistem pemerintahan kolonial di Indonesia, terutama pada Pulau Jawa. Ia membentuk sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan birokrasi yang lebih efisien, sesuai dengan sistem pemerintahan modern ala Eropa pada saat itu. Yang kedua, menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan. Daendels memperkuat posisi Batavia sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Timur, menggantikan sistem pemerintahan sebelumnya yang lebih menyebar dan terpusat pada kerajaan lokal. Yang ketiga, membatasi kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal. Ia membatasi peran kerajaan-kerajaan lokal, termasuk juga raja-raja di Nusantara, agar tidak memiliki kekuasaan politik yang besar. Kekuasaan mereka dipersempit agar tidak mengganggu kontrol sistem pemerintahan. Yang keempat, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan agar memudahkan pengawasan dan pengelolaan wilayah secara birokratis dan sistematis. Yang kelima, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Selain keresidenan, Pulau Jawa juga dibagi menjadi 9 prefektur, yaitu administratif yang memiliki otoritas yang cukup tinggi agar kekuasaan lebih tersentralisasi dan efisien. Yang keenam, Jawa Timur dibagi menjadi 5 prefektur. Untuk wilayah Jawa Timur dibagi menjadi 5 prefektur, yaitu Rembang, Surabaya, Pasuruan, Sumeneb, dan Gresik. Ini menyatakan bahwa Jawa Timur termasuk wilayah yang sangat penting, administratif, dan strategis. Yang terakhir adalah perubahan kedudukan bupati. Sebelumnya, bupati merupakan penguasa tradisional yang memiliki kekuasaan tersendiri. Kemudian, Daendels melakukan perubahan pada sistem ini dan menjadikan bupati sebagai pegawai pemerintahan kolonial yang digaji. Kebijakan ekonomi dan sosial pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels menetapkan berbagai macam kebijakan ekonomi dan juga sosial. Salah satu yang paling terkenal adalah pembangunan jalan raya pos yang dimulai dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Jalan raya pos ini dikerjakan dengan sistem kerja rodi. Sistem kerja rodi yaitu sistem kerja paksa di mana para masyarakat Indonesia dipaksa bekerja layaknya budak tanpa diberi upah sepeser pun. Sehingga dari kerja rodi ini banyak masyarakat Indonesia yang meninggal, yang sakit-sakitan bahkan hingga sampai meninggal. Selain itu, Herman Willem Daendels menetapkan kebijakan pajak di mana masyarakat Indonesia dan juga para pedagang dipaksa membayar pajak yang cukup tinggi dan juga menyerahkan hasil bumi dengan harga yang murah untuk kepentingan kolonial Belanda. Dampak dari kebijakan ini banyak berpengaruh pada masyarakat Indonesia. Di sisi lain, Jalan Raya Anyer atau Jalan Raya Pos membawa dampak positif sebagai sarana transportasi dan komunikasi antar wilayah. Tapi di sisi lain, kebijakan ini membawa
dampak negatif karena masyarakat dipaksa untuk membayar pajak yang tinggi dan juga banyak masyarakat yang meninggal dalam kerja rodi. Jadi kesimpulannya, kebijakan ekonomi dan sosial Herman Willem Daendels ini meskipun membawa peninggalan dan dampak positif bagi jalan raya dengan jalan raya pos ini, tapi kebijakan Herman Willem Daendels cenderung eksploitasi terhadap masyarakat Indonesia dan lebih mementingkan kepentingan kolonial Belanda. Kebijakan Daendels di bidang militer. Jabatan yang diemban oleh Daendels melahirkan banyak kebijakan baru di bidang militer. Berikut ini adalah berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Daendels di bidang militer. Yang pertama yaitu membangun benteng-benteng pertahanan baru. Langkah pertama yang dilakukan oleh Daendels adalah membangun benteng-benteng pertahanan baru di pesisir Pulau Jawa. Yang kedua yaitu membangun pelabuhan angkatan laut baru. Hal ini meningkatkan pertahanan Hindia Belanda dari serangan laut dari berbagai pihak. Yang ketiga yaitu menambah jumlah tentara dari pribumi. Poin kedua yaitu strategi Daendels dalam mempertahankan Pulau Jawa. Strategi Daendels dalam mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris meliputi pertahanan militer. Ia melatih pribumi dan menambah jumlah tentara hingga 20.000 orang serta membangun pabrik senjata. Ia juga meningkatkan infrastruktur dengan cara membangun benteng-benteng dan pelabuhan baru serta membangun jalan raya pos untuk keperluan mobilitas, logistik dan pasukan. Ia juga memindahkan pusat pemerintahan ke area yang lebih strategis dari Batavia ke Wilderverden serta mereformasi birokrasi serta hukum. Poin terakhir yaitu dampak kebijakan yang ditetapkan oleh Daendels terhadap pribumi atau masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu kerja paksa atau kerja rodi. Rakyat dipaksa bekerja keras dalam pembangunan jalan raya pos dan infrastruktur lainnya. Hal ini menimbulkan korban jiwa dan juga penderitaan. Yang kedua yaitu upah yang ditetapkan oleh Daendels seringkali tidak sesuai atau bahkan tidak dibayarkan. Hal ini memperparah kondisi ekonomi rakyat Indonesia. Poin ketiga yaitu peningkatan korupsi. Sistem yang diberlakukan oleh Daendels memicu korupsi karena pejabat daerah mengambil sebagian besar upah buruh. Di sini saya akan menjelaskan periode berakhirnya kekuasaan pemerintahan Perancis Belanda di Indonesia yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels dikenal sebagai gubernur jenderal yang disiplin, tegas, bahkan otoriter. Ia menjalankan banyak kebijakan untuk memperkuat pengaruh Hindia Belanda yang saat itu sedang berada di bawah ancaman Inggris. Contoh paling terkenal dari kebijakannya adalah pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan, pendirian benteng-benteng pertahanan, dan perombakan sistem pemerintahan kolonial untuk menjadi lebih efisien. Namun, Daendels dianggap terlalu keras dalam melaksanakan kebijakannya. Ia memaksa rakyat bekerja tanpa upah, memberikan pajak yang berat, dan bersikap sewenang-wenang terhadap para bupati dan rakyat kecil. Akibatnya, meski Daendels berhasil mempertahankan kekuasaannya di atas kertas, ia meninggalkan rasa kebencian di kalangan penduduk. Sementara itu, keadaan Eropa juga tidak menguntungkan bagi Belanda. Sejak 1800-an, Belanda sudah jatuh ke tangan Prancis. Bahkan pada tahun 1810, Belanda dianeksasi langsung oleh Kekaisaran Napoleon Bonaparte. Semenjak itu, wilayah jajahan Belanda berpindah alih menjadi milik Prancis. Dan Inggris yang saat itu sedang perang habis-habisan dengan Prancis merasa bahwa mereka perlu merebut wilayah jajahan koloni-koloni Belanda termasuk Hindia Belanda. Dan Jawa menjadi salah satu sasaran utama karena letaknya yang sangat strategis. Lalu, pada tahun 1811, Inggris mengirimkan ekspedisi besar-besaran dari India. Jumlah pasukannya mencapai 12.000 pasukan dan dengan armada yang kuat, dipimpin oleh Sir Samuel Ahmoti. Pertempuran berlangsung dengan cepat. Batavia berhasil direbut. Lalu, terjadi pertempuran yang besar di Mr. Cornwallis atau kini Jatinegara. Pasukan Prancis Belanda yang dipimpin oleh Johnson kalah telak. Akhirnya pada 18 September 1811,
Johnson menandatangani penyerahan di Tuntang, Jawa Tengah. Sejak saat itu, Jawa jatuh ke tangan Inggris. Sedangkan Jenderal sendiri sudah tidak menjabat sejak Inggris datang. Ia dicopot karena dianggap terlalu keras dan tidak disukai. Lalu digantikan oleh Johnson. Namun, peninggalan-peninggalan Daendels yang dulu digunakan untuk menahan serangan Inggris ternyata juga tidak cukup kuat. Karena itu, masa pemerintahan Herman Willem Daendels dianggap sebagai babak terakhir dari kekuasaan pemerintahan Prancis Belanda di Indonesia. Setelah penyerahan dari Johnson, Inggris menguasai Jawa dan menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderalnya pada masa periode 1811 sampai 1816. Itu saja yang mungkin saya sampaikan terkait berakhirnya kekuasaan pemerintahan Prancis Belanda di Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi